Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Really Channel. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Really Channel, yaitu dari Kahani. Pertanyaannya adalah, Kak, mohon bantuannya dong. Saya sekarang lagi di rumah sakit, terus pakai BPJS. Nah, kata kasirnya, BPJS-nya masih dalam masa tunggakan 45 hari dan kena denda. Emang benar, Kak? Terus dendanya berapa? Terima kasih, semoga dijawab. Oke, teman-teman. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kahani, tidak bosan-bosannya upaya mendukung pemerintah dalam melawan COVID, saya selalu mengingatkan dan mengajak kepada teman-teman semua untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, balik kepada topik. Menjawab pertanyaan dari Kahani tadi, itu berdasarkan aturan dari pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 3 Tahun 2020, yaitu perubahan atas peraturan sebelumnya. Nah, ini tentang iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda keterlambatan akibat dari pembayaran iuran jaminan kesehatan. Nah, disinilah jawaban dari pertanyaan Kahani itu. Oke, selanjutnya jawabannya ada pada pasal 24 ayat 1. Dalam hal peserta dan atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 berikutnya. Oke, jadi kenapa muncul pertanyaan dari Kahani seperti itu? Sumber masalahnya atau akar dari permasalahannya itu yaitu ada pada pasal 24 ayat 1. Kenapa Kahani berbicara bahwa apakah benar ada denda di sana? Inilah akarnya, yaitu adanya tunggakan pembayaran BPJS, sehingga mengakibatkan pemberhentian sementara untuk fasilitas BPJS kesehatannya. Lalu bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali BPJS-nya? Itu tercantum di dalam pasal 24 ayat 3. Pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sebutkan itu akan berakhir dan status kepesertaannya aktif kembali apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Oke teman-teman, inilah solusinya untuk mengaktifkan kembali fasilitas BPJS kita, yaitu dengan membayar tunggakannya. Untuk pembayarannya di sini disebutkan tadi untuk maksimal dalam jangka waktu 24 bulan dan pembayaran untuk bulan berjalan. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu contoh apabila mengalami keterlambatan pembayaran selama 5 bulan. Contoh terhitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan sekarang contoh di bulan Juni. Artinya teman-teman harus melakukan pembayaran yaitu 5 bulan tertunggak dan 1 bulan berjalan. Artinya yaitu sampai bulan Juni. Nah, apabila teman-teman berada pada kelas 3 yang iurannya sebesar 35.000, maka untuk pembayarannya 35.000 dikali 6 yaitu 210.000. Jadi untuk mengaktifkan kembali BPJS teman-teman itu harus melakukan pembayaran sebesar 210.000. Dengan demikian akan secara otomatis fasilitas BPJS kesehatan teman-teman aktif kembali. Oke, contoh yang kedua yaitu bagaimana kalau teman-teman mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 2 tahun. Contoh, terlambat selama 3 tahun atau 4 tahun. Lalu bagaimana sistem pembayarannya? Oke, di sini pada pasal 24 ayat 3 yaitu paling maksimal itu 24 bulan dan di huruf B-nya
dan iuran berjalan pada bulan tersebut. Artinya maksimalnya itu 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Sehingga hanya 25 bulan yang teman-teman bayarkan. Contohnya teman-teman ada pada kelas 3 yang iurannya sebesar 35.000. Artinya untuk membayar tunggakannya yaitu 35.000 dikali 25 bulan. Yang total harus dibayarkan oleh teman-teman adalah 875.000. Nah, itulah pembayaran tunggakan maksimal yang diberikan batasannya oleh pemerintah melalui peraturan ini. Kemudian bagaimana akibat dari keterlambatan pembayaran ini? Itu juga tercantum di dalam pasal 24 ayat 6. Oke, di dalam ayat 6 ini, dalam waktu 45 hari sejak tanggal status kepesertaan aktif kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Oke teman-teman, jadi korelasinya antara pertanyaan Kak Hani tadi tentang denda keterlambatan karena kurang dari 45 hari itu dijawab dalam pasal ini. Benar, dikenakan denda karena setelah melakukan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan apabila menggunakan fasilitas rawat inap dengan menggunakan BPJS maka akan dikenakan denda. Itu tercantum di dalam pasal 24 ayat 6 yang barusan saya sebutkan. Jadi, perlu diingat bahwa denda keterlambatan ini hanya berlaku untuk teman-teman yang melakukan pembayaran BPJS Kesehatan kemudian menggunakan fasilitas rawat inap kurang dari 45 hari setelah pembayaran. Lalu bagaimana sih cara untuk melakukan pembayaran denda ini atau cara perhitungan dendanya? Itu tercantum di dalam pasal 24 ayat 8, yaitu denda sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesian Cash Based Group berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi 30 juta rupiah. Oke teman-teman, jadi di sini perhitungan dendanya adalah 5% dikali dengan jumlah bulan tertunggak, tetapi di sini ada batasan maksimumnya yaitu 12 bulan. Kemudian setelah dari itu dikalikan dengan diagnosa dari si peserta BPJS Kesehatan ini. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh kalau misalkan tadi yang 5 bulan terlambat plus 1 bulan berjalan itu artinya 6 bulan keterlambatannya. 5% dikali dengan 6 bulan dikali contoh untuk diagnosanya itu besarannya 10 juta. Berarti 5% dikali 6 dikali 10 juta. Yang hasilnya itu 3 juta. Jadi teman-teman harus membayar denda tersebut sebesar 3 juta rupiah. Lalu bagaimana kalau contoh yang kedua tadi saya sebutkan pada saat saya menjelaskan pasal 3 yaitu lebih dari 24 bulan atau 3 sampai 4 tahun nunggaknya. Tapi di sini di dalam ketentuan pasal 8 dijelaskan bahwa untuk perhitungan dendanya maksimum itu sebesar 12 bulan. Artinya di sini teman-teman harus membayarkan 5% dikali 12 bulan dan dikalikan lagi dengan diagnosa dari si peserta BPJS ini. Oke, saya kasih contohnya tadi di 12 bulan yaitu 5% dikali 12 bulan, kemudian dikali lagi dengan 10 juta itu hasilnya di 6 juta rupiah. Jadi teman-teman harus melakukan pembayaran sebesar 6 juta rupiah. Itulah tentang tata cara pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan. Berikut tata cara perhitungan dendanya. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan dan berikut pembayaran dendanya, silahkan komen di video ini ya teman-teman. Dan untuk yang masih mempunyai masalah tentang BPJS Kesehatan, silahkan scroll video Rili Channel karena banyak sekali seputar BPJS Kesehatan.
Jadi bisa ditonton ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu Rili Channel dengan cara tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, comment, and share ke teman-teman semua, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tafsiran atau ada analisa yang kurang ataupun salah yang sudah saya jelaskan tentang peraturan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy teman-teman. Bye-bye.